Suatu malam Bapak Wong memanggil Maisin. Bapak Wong memberitahu perihal selebaran yang dikeluarkan pemerintah Majapahit sehubungan dengan pencarian seorang wanita asing. Dan wanita itu adalah Maisin. Selanjutnya Bapak Wong memberitahu perihal Arya Kamandanu, suami Maisin. Sebaiknya Nona Maisin pergi ke desa Kapanjangan. Saya ragu-ragu, Bapak Wong. Nona harus mencobanya. Saya takut mencobanya. Saya takut gagal. Mungkinkah suami saya tidak melupakan saya, Bapak Wong? Kalau dia benar-benar menyintai Nona, dia pasti selalu ingat pada Nona. Dan dia pasti merasa bahagia jika bertemu Nona kembali. Saya takut dia telah melupakan saya. Sekarang dia sudah menjadi orang besar. Siapa yang tidak kenal Arya Kamandanu, pendekar yang ternama? Kalau memang benar-benar dia menyintai Nona, dia tidak akan berubah. Percayalah Nona. Kulit manusia, bungkus manusia, setiap saat bisa berubah. Tapi isinya tidak. Cinta sejati tidak akan lekang oleh panas, tidak akan lapuk oleh hujan. Nona harus mencobanya. Nona membutuhkan kepastian, bukan? Baiklah, Bapak Wong. Saya akan menuruti saran-saran Bapak Wong. Tapi di mana letaknya desa Kapanjangan? Tidak begitu jauh dari sini, Nona. Tapi sebaiknya Nona jangan berangkat sendirian. Biarlah Ratanca menemani Nona di perjalanan. Oh iya, Mahwan jangan sampai tahu. Saya takut dia kecewa. Sebelum fajar menyingsing, Maisin sudah meninggalkan pondok kediaman Tabib Wong. Ratanca berjalan di sebelahnya sambil menenteng perbekalan makanan. Sementara itu Mahwan dan Tabib Wong nampak sedang berbicara di serambi pondok. Maaf, Bapak Wong. Tekad saya sudah bulat. Saya ingin pulang ke negeri leluhur. Mahwan, apakah keputusanmu itu sudah kau pikir masak-masak? Kalau kau pulang ke daratan Mongolia, kau pasti harus menyelesaikan urusanmu dengan pemerintah Mongolia. Ingat, kau adalah seorang prajurit, dan kau harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas keprajuritanmu di depan Kaisar. Bapak Wong, saya tidak akan kembali ke Mongolia. Saya akan langsung pulang ke daratan Cina. Kalau begitu, baiklah. Sebenarnya apa alasanmu tidak kerasan tinggal di negeri ini? Saya merindukan kampung halaman saya, Bapak Wong. Saya ingin kembali tinggal bersama sanak keluarga saya, bersama para sahabat saya. Ya, kaulah yang akan menjalaninya, Mahwan. Karena itu kau sendiri yang harus menentukan sikap. Oh, kapan rencanamu pulang? Kalau bisa secepatnya, Bapak Wong. Saya mohon bantuan Bapak Wong. Saya akan membantumu, Ma. Tapi bersabarlah barang beberapa hari. Saya mempunyai kenalan di pantai Tuban. Dia adalah seorang pedagang rempah-rempah. Namanya Tuan Tongsit. Dia biasa melabuhkan kapal dagangnya di pantai Tuban. Kukira kau bisa ikut menumpang sampai di pelabuhan Kantong. Tapi saya harus menghubunginya lebih dulu. Terima kasih, Bapak Wong. Saya akan menunggu. Lihatlah, Ratanca. Indah sekali pemandangan dari sini. Mungkin itulah sungai Kapulungan. Sebentar lagi kita akan segera tiba di desa Kapanjangan. Kakak Maisin kelihatan bahagia sekali. Apa benar begitu? Ya, wajah Kakak Maisin berseri-seri. Dan di sepanjang perjalanan, Kakak Maisin banyak tertawa. Kakak Maisin pasti gembira karena mau bertemu dengan suamimu, bukan? Kau bisa saja, Ratanca. Tapi baiklah, kau boleh tahu sedikit perihal kehidupan orang-orang dewasa.
nanti kau juga akan mengalaminya sendiri. Ya, memang Ratanja, hatiku sedang gembira hari ini. Selama ini aku hidup tanpa harapan. Hatiku kosong, bagaikan lubuk yang tak pernah dihuni. Tapi sekarang, harapan itu timbul kembali, walaupun masih samar-samar. Ratanja, setiap istri pasti merindukan suaminya. Jika karena nasib mereka berpisah sekian lama, maka tentulah mereka saling merindukan. Kadang-kadang, kerinduan itu sangat memuncak, hingga hampir tidak tertahankan lagi. Apakah Arya Kamandanu itu orangnya gagah, Kakak Mesin? Iya, dia gagah. Dia seorang pendekar yang gagah berani. Tapi kadangkala, karena wataknya yang lembut penuh perasaan, dia sering ragu-ragu. Dia selalu menghindari agar jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Dia pandai ilmu kanuragan. Seorang pendekar tentu saja pandai ilmu kanuragan, Ratanja. Menurut Bapak Wong, dia salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Iya, sekarang dia sudah menjadi orang besar, orang yang ternama. Kakak Mesin sudah lama mengenalnya. Sudah lama juga. Sudah beberapa tahun yang lalu, kami pernah tinggal sama-sama di lereng Gunung Arjuna. Apa dia masih mengenalimu, Kakak Mesin? Kalian kan sudah lama berpisah. Iya, mudah-mudahan saja dia masih mengenaliku, Ratanja. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, ya bagaimana? Kita pulang lagi ke Pondok Tabib Wong. Ratanja, kau masih lelah? Sudah tidak lagi, Kakak Mesin. Ayo, kita teruskan saja perjalanan. Mesin dan Ratanja kembali meneruskan perjalanan. Mereka tinggal menyeberangi dua bukit kecil, barulah akan tiba di desa Kapanjangan. Ketika mereka tengah berjalan di jalanan setapak, yang kanan kirinya banyak ditumbuhi bunga-bunga liar aneka warna, mendadak terdengar derap kuda semakin dekat. Mesin seketika tercenung beberapa saat lamanya begitu melihat dua orang penunggang kuda di depannya. Walaupun sudah cukup lama berpisah, tapi Mesin masih dapat mengenali Arya Kamandanu dengan baik. Dia juga masih bisa mengenali Sakawuni. Tapi nampaknya Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak lagi mengenalinya. Arya Kamandanu melompat dari kudanya, sementara Sakawuni tetap duduk di atas kuda. Maaf, apakah Pantai Tuban masih jauh dari sini? Apa, Tuan? Kami berdua ingin pergi ke Pantai Tuban. Mana jalan yang paling dekat? Nona? Apakah Nona tidak mendengar kata-kata saya? Maaf, Tuan. Saya... Nona kelihatannya sedang terburu-buru. Maaf, kalau kami terpaksa mengganggu perjalanan Nona. Kami hanya ingin tahu jalan paling dekat ke Pantai Tuban. Tuan, kalau tidak salah, Tuan bisa langsung mengikuti jalan setapak ini. Jalan ini nanti akan tembus di mana? Jalan setapak ini akan mengantar Tuan ke jalanan berbatu yang lebih lebar. Jalanan itu merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan Pantai Tuban dengan daerah-daerah lain. Maaf Tuan, hanya itulah yang saya ketahui. Tidak apa Nona, keterangan Nona sudah lebih dari cukup. Terima kasih. Arya Kamandanu menghampiri kudanya, kemudian berkata lirih kepada Sakawuni. Dan selanjutnya, setelah mengangguk kecil kepada Mesin, mereka pun memacu kudanya mengikuti jalanan setapak. Kakang Kamandanu, rupanya kau sudah melupakan aku. Mungkin aku banyak mengalami perubahan. Mungkin karena penderitaan, aku kelihatan lebih tua, sehingga kau tidak mengenaliku lagi. Kakak Mesin? Kakak Mesin? Apa Ratanja? Kau kelihatan pucat, Kakak Mesin. Apa kau sakit? Tidak Ratanja, aku baik-baik saja. Sekarang, marilah kita kembali. Tak ada gunanya kita teruskan perjalanan ini. Kembali? Mengapa? Nanti akan kujelaskan.
Ayo Ratanja, kita ambil jalan lain saja. Nah, kita berhenti dulu Ratanja. Kau berjalan cepat sekali Kakak Mesin. Napasku sampai sesak. Maafkan aku, kau lelah ya? Baiklah, kita istirahat dulu sebentar. Kalau lapar, kau boleh makan perbekalan kita. Ya Kakak Mesin, aku lapar sekali. Ratanja kemudian membuka bekal makanannya. Sementara itu Mesin menyiapkan minuman. Kakang Kamandanu, rupanya kau semakin akrab dengan adik Uni. Kalian bisa menjadi pasangan yang sangat serasi. Adik Uni juga seorang pendekar. Dia pun bekerja di Istana Majapahit. Ya, rupanya kita sudah tidak jodoh lagi. Nasib telah memisahkan kita. Biarlah, aku tidak apa-apa, Kakak. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Kau tidak makan Kakak Mesin? Kakak Mesin? Apa Ratanja? Baru saja kau berkata apa? Ayo, makanlah. Kita makan sama-sama. Enak sekali Kakak Mesin. Tidak Ratanja, aku belum lapar. Mengapa Kakak Mesin tiba-tiba mengajak kembali? Sia-sia saja perjalanan kita sejauh ini. Tak ada gunanya lagi kita pergi ke desa Kapanjangan, Ratanja. Mengapa begitu? Bukankah kau ingin bertemu dengan Arya Kamandanu? Baru saja kita sudah bertemu. Laki-laki penunggang kuda tadi. Kau masih ingat bukan? Dialah Arya Kamandanu. Masa? Kalau memang dia Arya Kamandanu, mengapa kau diam saja? Bukankah dia suamimu? Bukankah dia orang yang kita cari-cari? Tidak Ratanja. Dia sudah tidak mengenaliku lagi. Dan hal itu sudah cukup bagiku. Lalu, siapa perempuan itu tadi Kakak Mesin? Dia adalah adik Wuni. Namanya Sakawuni. Siapa Sakawuni itu? Dulu dia sahabat kami. Tapi mungkin sekarang dia sudah menjadi istri Arya Kamandanu. Ya, mungkin saja begitu. Oh ya, kau sudah selesai makan Ratanja? Kalau sudah, marilah kita jalan lagi. Ada apa, Kamandanu? Mengapa tiba-tiba berhenti? Tunggu, Uni. Tunggu sebentar. Kau lihat wanita di jalan itu tadi? Ya, aku lihat. Memang kenapa? Entahlah. Tiba-tiba saja aku mencurigainya. Mencurigainya? Apa maksudmu? Entahlah, Uni. Tiba-tiba aku seperti pernah mendengar suara seperti itu. Jangan-jangan dia Mesin. Benar, Uni. Jangan-jangan wanita itu tadi Mesin. Mana mungkin. Dia kelihatan lebih tua dan rambutnya pendek sekali. Tapi aku seperti kenal suaranya. Kamandanu? Akhirnya Arya Kamandanu menuruti apa yang disarankan Sakawuni. Semula dia masih bersikeras mengatakan bahwa wanita yang ditemuinya di jalan adalah Mesin. Dia merasa ada hubungan batin dengan wanita itu tadi. Tapi karena beberapa kali menunggang kuda di jalan setapak dan wanita tersebut tidak ditemuinya lagi, akhirnya Arya Kamandanu mengalah dan mereka pun berangkat menuju pantai Tuban. Kakak Mesin ini aneh. Dia benar-benar aneh, Bapak Wong. Kau ini bicara apa, Ratanja? Katanya dia mau bertemu suaminya. Dan tiba-tiba katanya dia bertemu suaminya di jalan. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Dia biarkan saja suaminya pergi. Lalu dia malah mengajak kembali lagi. Bukankah namanya aneh, Bapak Wong? Kakak Mesin memang aneh. Sudahlah, Ratanja. Kulihat matamu sudah cium. Dan kau sudah menguap beberapa kali. Lebih baik kau tidur saja. Ratanja cemberut, tapi tidak berani membantah perkataan Tabib Wong. Anak itu segera melangkah ke ruangan biliknya.
Sementara Tabib Wong dan Meisin masih duduk di serambi depan. Apa benar demikian, Nona Meisin? Benar, Bapak Wong. Nampaknya suami saya telah melupakan diri saya. Nona tidak perlu berkecil hati. Mungkin saja pikirannya sedang kacau. Tidak, Bapak Wong. Saya tahu dia telah melupakan saya. Karena itu, sudah sepantasnya saya belajar melupakannya. Meisin kelihatan sangat sedih dan putus asa. Dia benar-benar telah kecewa. Tabib Wong berusaha menghiburnya, menyabarkan hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.